Sang Sabda Menyapa. Renungan Harian Minggu 16 Juli 2023 disusun dan dibawakan oleh Frater Gonsi Gusman. Selamat mendengarkan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Tuhan, sebelum memulai renungan kita pada hari ini, terlebih dahulu kita mengawalinya dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Renungan kita pada hari ini berjudul Memupuk Tanah Hati dengan Cinta. Hati perlu dipupuk dengan cinta agar benih sabda Tuhan dapat bertumbuh subur dan berbuah di dalam hidup kita. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Tuhan, Injil hari ini menceritakan perumpamaan tentang seorang penabur. Penabur di sini adalah Tuhan, benih adalah sabdanya, dan tanah adalah hati kita manusia. Sebagai penabur, Tuhan akan menaburkan benih sabdanya di dalam tanah hati kita. Ia menabur benih sabdanya itu tanpa terkecuali. Namun yang menjadi pertanyaannya, apakah tanah yang menjadikan tempat penaburan benih itu adalah tanah yang subur, tanah yang humus? Dalam artian bahwa hati kita subur untuk menjadikan tanah persemaian benih sabdanya. Jangan sampai tanah hati kita adalah tanah yang tidak subur, tanah yang ditumbuhi banyak semak berduri, dan tanah yang dipenuhi bebatuan seperti batu egoisme, kesombongan, kerakusan, dan lain sebagainya. Jika tanah hati kita dipenuhi dengan hal demikian, niscaya benih sabdanya tidak akan bertumbuh subur di dalam tanah hati kita. Pun kalau tumbuh, benih sabdanya itu tidak akan bertahan lama karena dihimpit oleh belukar berduri yang ada di dalam hati kita. Namun jika tanah hati kita adalah tanah yang subur, benih sabdanya juga akan bertumbuh subur dan dapat menghasilkan buah yang berguna bagi banyak orang. Saudara-saudariku yang terkasih, dalam perumpamaan tentang seorang penabur, ada 4 jenis tempat yang menjadi tempat jatuhnya benih itu. Yang pertama, di pinggir jalan, melambangkan hati yang tidak mengenal Tuhan. Yang kedua, di tanah berbatu-batu, melambangkan hati yang lemah dan mudah putus asa. Yang ketiga, di tengah semak berduri, melambangkan hati yang pimplang atau tidak konsisten. Dan yang terakhir, di tanah yang baik atau subur, melambangkan hati yang setia, terbuka, dan tulus untuk mendengarkan firman Tuhan. Dari keempat jenis tempat dalam perumpamaan tentang seorang penabur, kita semestinya sadar dan kembali melihat diri kita bahwa selama ini jenis tanah hati manakah yang kita gunakan untuk menerima benih sabda Tuhan. Apakah benih sabda Tuhan telah tumbuh di dalam hati kita dan telah berubah dalam kenyataan hidup kita sehari-hari? Saudara-saudariku yang terkasih, kita semestinya selalu memupuk tanah hati kita dengan cinta agar tetap subur, sehingga benih sabda Tuhan dapat bertumbuh dan berakar dalam hati kita. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.